Bapa di dalam sorga, kami bersyukur karena Engkau telah menolong kami dan memimpin kami di dalam perenungan atas kitab Roma yang kami bisa bahas secara singkat, dan juga di dalam anugerah-Mu kami bisa menikmatinya dari awal sampai pada bagian terakhir ini. Kiranya Engkau yang memimpin kami supaya pada pembahasan yang terakhir ini kami betul-betul bisa merenungkan, merefleksikan, dan mengaplikasikan apa pembahasan yang sudah kami pelajari selama ini, dan khususnya pada bagian terakhir ini yang membahas mengenai orang-orang Kristen yang berbeda dengan kami, dan khususnya karena kami memang diciptakan berbeda dengan satu dengan yang lain, bagaimana kami meresponinya dengan tepat sesuai dengan prinsip firman-Mu. Tolonglah kami supaya kiranya Engkau sendiri yang mengajar kami, Engkau yang memberikan firman-Mu, memberikan kelimpahan firman-Mu, supaya di dalam keterbatasan kami, firman-Mu yang tidak terbatas terus mempertumbuhan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, saya tuliskan dulu judulnya seperti biasa ya. Kita akan berbicara mengenai orang-orang yang berbeda, yang dengan kita. Nggak tahu ya, di sini ada beberapa orang yang ikut panitia NRITC, karena di dalam NRITC pasti kita sangat merasakan ini, ya, khususnya yang dimanapun lah ya, dan bahkan bukan hanya di dalam NRITC, di dalam hidup kita, bahkan ini juga nanti bisa diaplikasikan bagi relasi yang baru menikah mungkin ya, nanti yang baru menikah, jadi kita saling merefleksikan untuk hidup kita bukan hanya pelayanan, iman, tetapi juga di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan membahas ini dari Roma 14 sampai 15 ya, cukup panjang, jadi kita akan membahasnya secara overview, dan khusus untuk yang hari ini kita secara reflektif ya, kita akan coba mode saat teduh mungkin ya. Nah, sebelumnya kita akan review sebentar ya. Jadi kemarin kan kita sudah membahas kitab Roma itu, salah satu pesan utamanya itu kita bisa didapatkan di dalam Roma 1 ayat 15 sampai 17 yang berbicara tentang Injil ya. Bukan hanya bagi orang Yahudi, tulis Jews saja ya, tapi juga orang non-Yahudi, Gentiles ya. Kenapa? Karena memang tujuan dari Paulus itu untuk kesatuan gereja, ya, kesatuan, unity. Dan inilah juga yang disinggung ya di dalam bagian akhir dari kitab Roma ini. Dari bahan yang terakhir itu sebetulnya kan Roma 15, dan Roma 15 kalau saudara baca kan salam-salam ya. Salam kepada Epafras, salam kepada Febe, salam-salam itu kalau dibahas kayaknya akan lebih unik lagi. Makanya bahan kita itu akhirnya itu sampai yang hari ini sampai Roma 15. Dan kalau kita perhatikan memang ini unik ya. Roma, sedikit overview kan, Roma dari 1 sampai 8 itu membahas prinsip teologisnya ya. Atau kalau yang sering saya sebut itu indikatif. Ya. Apa yang Tuhan sudah perbuat di dalam hidup kita, ya, hidup setiap orang Kristen. Setelah itu ada intermezzo. Jadi kalau yang saudara ikut, saya karena bukan saya yang bahas dan saya juga pasti nggak bisa ikut juga, itu kan membahas mengenai Israel. Bagaimana Tuhan itu masih ada rencana, walaupun kelihatannya Israel seperti sudah terbuang ya. Dan setelah itu baru Paulus melanjutkan dengan pasal 12 sampai bagian kita ini ya. 15 atau bisa dibilang sampai 16 juga sampai akhir, mengenai aplikasinya atau imperatif, apa yang kita harus lakukan, respons kita terhadap apa yang Tuhan sudah lakukan terhadap kita. Ya, makanya kalau saudara perhatikan sangat banyak aplikasi-aplikasi pada pembahasan terakhir ini, sudah enggak setuntas yang lalu-lalu ya, yang lalu-lalu sangat detail. Nah, ini secara overview-nya. Cuman kalau dari secara strukturnya, ya boleh ditampilin slide-nya. Secara struktur besar, kita sudah sampai di bagian yang akhir ya. Kan awal-awal itu kita membahas mengenai Injil dan bagaimana Tuhan itu menghakimi bukan hanya Yahudi tetapi juga non-Yahudi, dan anugerah pembenaran oleh Tuhan dan kuasanya
kita disatukan di dalam Kristus, ada Adam yang baru kan ya. Dan udah gitu yang tadi intermezzo, yang Israel, dan setelah itu bagaimana kita menghidupi pembenaran tersebut itu di dalam relasi kita, ya, khususnya di dalam bagian yang ini. Nah, ini yang kita akan bahas. Nah, kalau kita lihat strukturnya, mungkin sebelum kita baca kita lihat struktur dulu ya. Jadi nanti pas kita baca bersama bagian ini, saudara bisa sambil mengingat ya, tadi struktur yang sudah kita baca ini dari pasal 15 sampai 16 itu kurang lebih bicara tentang apa? Bisa next slide. Next. Nah, ini dari bahan asli ya. Jadi bahan aslinya itu kan sesuai judul yang di brosur ya. Bagaimana kita itu treat itu apa ya? Memperlakukan orang percaya yang berbeda dengan kita. Dan kalau secara simpelnya ya jangan menghina atau menghakimi. Tetapi apa elaborasinya? Nah, di dalam bahan tersebut itu kalau yang ada poin-poinnya itu tambahan dari saya sebetulnya ya. Dari buku yang di bawah itu. Yang bahan aslinya itu yang garis miring ya. Sikap apa yang kita harus miliki. Jadi jangan berargumen terhadap hal-hal yang gak jelas ya, hal-hal yang gak jelas. Udah gitu bersikaplah seakan-akan kita ini milik Tuhan. Ini ada dua macam ya, sebetulnya ada dua macam struktur yang bisa kita pakai untuk renungan. Sebagai bonus untuk saudara saya kasih yang pertama dulu ini. Karena pas saya udah gali rencananya saya mau bahas yang ini, ternyata saya nemuin, baru ingat saya ada satu buku yang menarik mengenai keretakan gereja ya, gereja yang pecah. Dan bagaimana menanganinya pakai bagian yang sama gitu. Jadi ya sudahlah, ini sebagai garis singkat yang bisa kita jadikan apa ya, refleksi dari sisi yang lain ya. Jadi yang pertama itu sikap apa? Jadi jangan berargumen terhadap isu-isu yang nggak penting, non esensial ya, dan bersikaplah seakan-akan kita ini milik Tuhan. Dan kedua, bagaimana setelah kita tahu sikap kita, attitude kita, bagaimana action ya, tindakan yang harus kita ambil. Jadi kita harus menyikapi orang yang lemah, yang di dalam konteks ini adalah nanti yang lemah iman ya. Nanti ada dijelasin lebih lanjut. Dan kita harus memikirkan sikap kita terhadap penilaian orang luar. Dan tujuan kita bersikap itu harus untuk shalom ya, keseluruhan dan edification ya. Dan dasarnya apa kita melakukan itu ya, karena kita hidup untuk Tuhan ya. Menyenangkan Tuhan karena kita hidup untuk Tuhan. Untuk ibadah memuliakan Tuhan. Karena dasar kita itu adalah sukacita ya, pengharapan di dalam Tuhan. Ini garis besar overall ya yang bahan asli. Nah, sambil kita mengingat ini, mungkin ini bisa ditampilkan ya. Kita baca bagian Roma ini bersama-sama ya. Mungkin saudara sambil baca bisa sambil lihat, itu akan baik ya. Nah, kita baca ya. Saya bacakan ya tepatnya karena saya kan yang TB2 ya. Roma 14. Ada bonus. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan, janganlah menghina orang yang tidak makan. Dan siapa yang tidak makan, janganlah menghakimi orang yang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia akan tetap berdiri. Karena Tuhan berkuasa menjaga ia terus berdiri. Di bagian yang selanjutnya ya. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada hari yang lain, tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Sebab ia mengucap syukur kepada Allah. Siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan. Dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri. Dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang hidup. Namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan semua orang akan memuliakan Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban terhadap dirinya sendiri terhadap Allah. Karena itu, janganlah kita saling menghakimi lagi.
Akan tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu karena sesuatu yang kau makan, engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, sebab Kristus telah mati untuk dia. Karena itu jangan biarkan dirimu difitnah tentang apa yang baik padamu. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Tarik napas dulu. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Sebab segala sesuatu suci, tapi seseorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur atau melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Nah, ini ayat yang cukup menarik ya, yang biasanya sulit untuk ditafsirkan. Namun siapa yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Kita yang kuat wajib menanggung, pasal 15 ya, kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tapi seperti tertulis, kata-kata cercaan mereka yang mencerca engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah, sumber ketekunan dan penghiburan, memberikan kepada kamu hidup yang satis pikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu sama yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Maksudku, demi kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapa-bapa leluhur, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmat-Nya. Seperti tertulis, seperti itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umat-Nya. Dan lagi pujilah bangsa, hai kamu semua bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji Dia. Selanjutnya kata Yesaya, tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, ini panjang sekali ya, cuman kita tentu nggak akan bahas detail. Kita akan bahas secara overview ya. Nah, ini kan yang outline yang pertama. Nah, saya lebih tertarik untuk kita bahas yang slide selanjutnya ya. Sebelum slide selanjutnya kita perlu mengetahui ya, bagian konteks ini, bagian ini sebetulnya apa yang menjadi konteksnya. Jadi apa yang menjadi masalah di dalam bagian ini sehingga kita bisa membacanya dengan benar ya. Jadi pertama-tama kalau kita lihat ini kan kita tentu perlu kaitkan dengan yang konteks besar bangetnya ya ini ya. Paulus ini ingin orang Yahudi dan orang Gentiles ini bersatu. Dan tentunya inilah yang menjadi konteks besarnya. Jadi ada jadi masalah di dalam yang pasal 14 awal ini yang soal memperdebatkan makanan. Ya, yang dua masalah utama di sini kan makanan dan hari-hari. Jadi antara orang Yahudi yang dalam kota Roma ini agak kebalik dengan Yerusalem ya. Minoritas. Ya, dengan orang Gentiles. Orang bukan kafir ya, atau saya tulisnya Yunani aja ya, karena ini udah Kristen dua-duanya ya, dua-duanya sudah Kristen. Yang Yunani, yang merekanya banyak. Nah, yang ini mereka lebih kecenderungan untuk masih mengikuti aturan-aturan Yahudi, ya, aturan-aturan mereka. Sedangkan orang Gentiles ya bebas ya.
Karena mereka kan gak terikat dengan perjanjian lama. Mereka kan langsung mengenal Kristus dan tentunya harus dikenalkan perjanjian lama biar lebih limpah. Nah di sini kita bisa menarik ya. Menarik masalah. Jadi yang jadi masalah ini ada perbedaan budaya, konteksnya ya. Bisa masuk ke slide selanjutnya tadi mungkin ya. Next slide. Nah ini. Jadi yang menjadi latar belakang yang menghasilkan masalah yang terjadi. Jadi apa yang menjadi masalah? Karena ada perbedaan ini, mereka meributkan makan dan hari. Dan akhirnya sikap mereka apa? Mereka melihat mempermasalahkan ini menjadi sesuatu yang apa ya? Sesuatu yang non esensial sebetulnya, tapi dijadikan menjadi sesuatu yang esensial. Ada yang dianggap lemah, ada yang dianggap kuat karena mereka memperdebatkan ini dan mereka saling menghakimi. Dan apa yang sebetulnya Paulus ingin, ini secara garis besar lagi ya, Paulus ingin mereka bersikap saling menerima dengan dasarnya adalah Kristus yang nanti kita akan lihat. Dan apa yang menjadi bahayanya kalau ini nggak ditanggapi dengan serius ya, walaupun ini kelihatan seperti non esensial sih ya, tapi kan kita perlu merespon dengan tepat karena ya ini berurusan dengan kesatuan ya, berurusan dengan kesatuan. Dan Paulus meresponi ini dengan di dalam slide selanjutnya memberikan argumen lagi. Jadi di dalam yang kita sudah baca tadi, Paulus itu mengharapkan supaya kita ini saling menerima satu dengan yang lain. Nanti kita akan bahas ya per outline ini. Nanti outline ini mungkin bisa ditampilkan selang-seling ya sesuai dengan hikmat Aufi ya. Saling menerima. Jadi dari ayat 1 sampai 4 udah gitu dengan kesadaran hati nurani bahwa kita ini milik Tuhan ya, kita ini milik Tuhan sesuai lagu yang tadi dinyanyikan ya, milik Tuhan. Udah gitu dalam slide selanjutnya di slide yang masih yang sama, dan kita harus mempertanggungjawabkan sikap kita tersebut di hadapan Tuhan ya, dan dasarnya adalah kasih ya, di dalam ayat 13 sampai 18. Nanti masing-masing kita akan lihat apa aja prinsip teologi yang kita bisa dapatkan. Dan setelah kita tahu ini, marilah kita kejar dari kita bersikap itu ya shalom sama pertumbuhan ya, edification satu dengan yang lain. Udah gitu dengan mempertahankan hati nurani yang benar ya, ayat 22 sampai 23. Contohnya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya ini udah Roma 15. Dan dasarnya itu ya firman Tuhan tentunya ya, dengan pengharapan di dalam pertolongan Roh Kudus. Nah kita akan bahas satu-satu ya. Yang pertama-tama ini kan kita saling menerima satu dengan yang lain ya. Saling terima. Nah kita lihat di dalam pasal 14 ayat 1 sampai 4. Yang menjadi latar belakang masalah ini juga ya. Terimalah orang yang lemah imannya. Sorry ya, ini saya masih agak pilek, jadi semoga nggak mendistrak. Orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan, tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Siapa yang makan janganlah menghina yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang makan. Sebab Allah telah menerima orang itu. Siapakah engkau sehingga engkau menghakimi hamba orang lain? Entah ia berdiri, entah ia jatuh, itu urusan tuannya sendiri. Namun ia akan tetap berdiri karena Tuhan berkuasa menjaga ia terus berdiri. Nah di sini, kenapa di sini Paulus ngomongin soal makanan? Karena konteks Roma ya, konteks Roma mungkin saya ingin jelas di sini ya. Kalau di sini nanti poin teologisnya ya. Ini bicara soal makanan persembahan ya, istilahnya apa? Sesajen. Jadi ada yang, kalau yang Yahudi tentu mereka nggak mau, karena ini kan sudah dipersembahkan, kita nggak boleh makan. Tapi kalau kita baca yang bagian Injil, kitab Injil kan segala sesuatu sudah dihalalkan oleh Tuhan ya, dihalalkan oleh Tuhan. Makanya ini jadi perdebatan, dan ini kita bisa tarik ya. Ada hal-hal yang memang di dalam Alkitab itu, di sini saya bahas di sini ya, ini lebih yang ini ya, yang istilahnya itu adiaporon. Ada yang pernah dengar istilahnya? Kalau baru pernah dengar, nanti saudara bisa search di ChatGPT ya Bu, untuk tahu penjelasan lebih detail lagi. Saya jelaskan dengan singkat. Jadi ini adalah hal-hal yang
non esensial atau kalau dalam bahasa Inggrisnya saya sulit ya kalau jelasin ke dalam bahasa Indonesia, jadi matter of tulisan saya terlalu kecil. Ada koreksi dari pengurus, nggak boleh nulis kecil-kecil. Jadi matter of indifference ya. Ya, jadi hal-hal yang ya Alkitab itu nggak terlalu banyak, nggak terlalu saklek gitu ya, nggak terlalu saklek. Contohnya apa? Doa harus mata tertutup atau mata terbuka? Ya kan, itu kan sesuatu yang Alkitab nggak ngomong kan. Nah kalau kita sampai udah terlalu saklek gitu, itu konyol banget ya. Dan ini berkait dengan ini ya, penyimpangan di dalam Injil. Ya, Injil itu kan ya kita dibenarkan di dalam Kristus dan kita bebas melakukan ya sesuai dengan prinsip firman Tuhan di dalam Kristus juga kan. Injil yang sampai sekarang masih terjadi. Jadi antinomianisme, tulisan harus besar, antinomian, dan satu lagi legalisme. Nah ini harusnya udah pada familiar ya. Kalau yang baru dengar, sekali lagi bisa ChatGPT ya, atau Gemini. Saya jadi promosi AI ya. Nah ini adalah orang yang merasa karena sudah menerima Injil maka nggak perlu lagi melakukan prinsip-prinsip Taurat ya. Salah satu dasarnya ada, salah satu contohnya 10 hukum Taurat. Nggak hanya Taurat ya, banyak prinsip-prinsip di Alkitab itu yang khususnya kalau berkaitan dengan Injil itu ada Taurat. Ya udah nggak perlu dilakuin lagi lah, kita kan bebas. Ya, 10 hukum misalnya. Ini 10 law. Sedangkan ya kalau di sini orang yang nggak nggak melakukan ini itu, dia masuk neraka gitu ya. Nah, ini sesuatu yang ekstrim ya, karena ya sebetulnya Injil itu kan karena kita sudah dibebaskan, maka kita dengan sukacita taat kepada Tuhan. Ya, taat ini ya, taat menjalankan hukum-hukum. Nah, di dalam gerakan kita ini sebetulnya lebih condong ke ini ya. Teologi reform itu kan sangat banyak mempelajari firman Tuhan. Jadi ini dari dosen-dosen dari perkuliahan, ada dosen yang menyinggung bahwa kita ini akan lebih cenderung ke sini. Kalau kita ke sini itu anomali, sebetulnya sangat anomali. Dan kita harus hati-hati. Kenapa? Karena bisa jadi yang seperti ini jadi masuk ke sini. Ya. Ini yang terjadi di dalam konteks kota Roma, ya, konteks jemaat Roma. Makanya kenapa Paulus ngomongin Injil. Karena ya itulah yang menjadi masalah. Kalau kita nggak ngerti Injil dengan tepat gitu ya, dengan benar, maka akan jatuh ke dalam dua sisi ini. Kalau yang ini kan yang saya udah pernah singgung itu ya gereja yang saudara kita yang Tuhan adalah kasih, tapi tidak menekankan elemen takut akan Tuhannya, ya, sehingga ya betul-betul bebas gitu ya. Betul-betul bebas. Sedangkan sisi yang ini ya kita terlalu takut akan Tuhan gitu sehingga lupa kasih. Ya sekali lagi ya ini kita reform ini lebih cenderung ke sini sebetulnya. Walaupun enggak ya, karena orang Puritan itu sangat seimbang. Mereka betul-betul sangat seimbang. Mereka kelihatan orang yang sangat saleh, tapi kita sering melihat mereka seperti orang ini, tapi enggak ya. Nah ini ya. Dan selain ini, biasanya ini aspek ini akan yang ini ya khususnya akan terekspresikan di dalam bagaimana kita melihat peraturan-peraturan di dalam ibadah. Bukan ibadah, di dalam Alkitab. Yang kalau saudara pernah dengar juga, ini salah satu contoh aja ada di dalam ibadah. Ya. Ada yang namanya normatif, ya. Normatif principle. Ini saya akan bahas lebih detail yang ini ya, karena ini nanti langsung poin-poin teologis sih sebetulnya ya. Nggak terlalu, ya karena kita kan bahas yang betul-betul aplikatif ya. Jadi nggak akan banyak yang bagian sininya, nanti kita langsung poin-poin teologis sebetulnya. Nah, normative principle ini dipegang oleh Martin Luther. Ya, satu lagi regulatif ya. Ini ada yang udah pernah dengar kah?
Kalau baru ya ini nanti bisa search lagi di tut ya. Kalau saudara ingin tahu lebih detail ya, itu cara paling cepat sekarang. Pakai dengan cara yang benar ya. Kalau yang ikut Pak Tama kemarin kan kita bisa pakai itu untuk lebih mendalami teologi kita dengan cepat ya. Tapi jangan pakai untuk bikin paper. Untuk bajak paper. Ya, ini sama ini ya. No regulative principle ini John Calvin. Nah, ini membahas ya tentang bagaimana di dalam kita ibadah ini kita boleh melakukan hal-hal yang perlu dilakukan di dalam ibadah asal tidak dilarang oleh Alkitab. Asal tidak dilarang. Ini contoh kasusnya ibadah aja ya. Kalau ini kan makan dan hari-hari ya. Kita pakai yang realitas sekarang nih. Nah, yang regulatif adalah kita hanya melakukan yang diperintahkan. Hanya melakukan yang diperintahkan. Contoh, bedanya apa? Nah, kalau di dalam yang Luther kan asal tidak dilarang, misalnya kalau kita nyanyi pakai bahasa Latin, contohnya kalau yang Luther kan, atau nggak ada paduan suara, itu kan di Alkitab nggak pernah diomongin kan? Soal paduan suara, soal nyanyi bahasa Latin pun belum ada kan zaman Alkitab kan? Maka itu karena Alkitab nggak melarang, ya oke boleh. Ya, ini boleh. Satu hal ya. Sisi lain, kalau yang menurut Calvin, yang kita adalah turunannya dari dua orang ini sebetulnya ya. Topik kita lebih cenderung ke Calvin. Nah, kita bersyukur ya kita ada di teologi yang apa ya istilahnya? Limpah ya. Walaupun kita reform, tapi kita reform yang betul-betul berusaha untuk melihat dari segala perspektif. Termasuk yang ngaco-ngaco gitu. Kalau saudara ada yang misalnya, makanya kenapa kan khotbah kita banyak nyinggung filsafat gitu, ya bersyukurlah karena kita bisa belajar juga dari mereka ya. Bisa belajar dari mereka dan dapat nilainya jelek. Karena susah-susah itu filsafat. Nah itu jadi kemana-mana. Ya, jadi ini ya, jadi ada dua macam. Yang Luther ini yang tidak dilarang. Ya tadi saya udah kasih contoh nyanyi bahasa Latin, paduan suara kan Alkitab nggak pernah ngomong. Nah kalau sisi lain Calvin ngomong hanya yang diperintahkan. Contohnya apa? Calvin kan memiliki pandangan bahwa kita ini apa ya? Kalau ingin nyanyi hanya boleh dari Mazmur karena Mazmur lah yang jelas-jelas digambarkan di Alkitab sebagai pujian-pujian untuk umat Tuhan kan. Nah ini dua perbedaan yang kita perlu berhikmat menyikapinya. Ya, kenapa? Karena ini adalah bisa kita bilang masuk ke dalam bagian ini juga. Ya. Jadi ada hal-hal yang memang Alkitab ini apa ya? Kalau yang apa? Calvin yang mahasiswa di kita ya, ini kan nama dan banyak nama Calvin sempat ngomong dia. Jadi di dalam Alkitab itu ada yang memang Alkitab secara tegas mengatakan jangan, dan ada yang Alkitab yang ngomong kalau ya, kalau terjadi ini. Makanya kita memang harus berhikmat ya. Nah, ini konteks ini yang terjadi ya, makanya kita harus melihat bahwa ini adalah hal-hal yang kita perlu perhatikan ya. Bagaimana kita menyikapi ini khususnya di dalam ibadah ya. Ada hal-hal yang memang tidak dilarang, ya udah kita coba. Dan juga ada hal-hal yang diperintahkan, tapi kita juga perlu di dalam kita mencoba ini kita juga harus lihat apakah yang tidak dilarang ini sesuai dengan prinsip ini juga. Ya, nanti yang akan kita pelajari ini sesuai dengan prinsip ini. Dan yang diperintahkan ini juga apakah nanti malah menjadi batu sandungan di sini ya. Yang kita pelajari sampai sini. Nah, ini ya. Jadi ada hal-hal yang akhirnya menjadi perdebatan. Dan kalau di dalam konteks jemaat mula-mula adalah bicara tentang makanan sesajen ini ya, makanan sesajen dan juga hari-hari. Ada hari raya ibadah yang masih terus harus diperhatikan ya. Nah, inilah yang menjadi konteks ya di dalam kita di dalam jemaat Roma. Kalau yang konteks kita sekarang ini kan salah satu contohnya ini ya. Ini maksudnya ini contoh yang saudara bisa perhatikan ya. Saya enggak langsung menjelaskan kita menyikapinya gimana. Kita akan lihat dari sudut pandang Roma. Dan kita kembali di sini ya. Di sini kan Paulus ngomong, terimalah orang yang terima imannya tanpa memperdapatkan pendapatnya. Dan menarik ya, di sini Paulus memberikan prinsip yang paling dasar adalah ya kita jangan menghakimi
ekstrim ya menghakiminya. Ini kalau di dalam konteks ini kan sudah berbicara keselamatan kemungkinan besar ya. Dia orang yang ya yang sering terjadi juga kan kalau di kita ya, kalau kita terlalu cepat menghakimi orang yang tidak selamat gitu ya. Tanda tanya ya. Jangan sampai terlalu ekstrem ini kalau Paulus ngomong. Kenapa? Karena di sini Paulus, ya kenapa saya bisa ngomong ini? Karena di sini Paulus ngomong di dalam ayat ketiga, karena Tuhan telah menerima orang itu, gitu. Tuhan sudah menerima, Tuhan sudah terima. Ini yang paling dasar ya. Ketika kita ketemu orang, nah kita bicara refleksi ya, ketemu orang yang berbeda dengan kita, khususnya yang sama-sama orang Kristen, maka poin pertama yang kita harus punya dulu di dalam pemikiran kita itu adalah orang yang sama-sama sudah diterima Tuhan seperti kita, ya. Pembelajaran kita, yang poin pertama kita, pesan moral ya, yang pertama ya, sudah diterima oleh Tuhan. Ya. Nah, kalau misalnya kalau pakai contoh kasus saya yang kalau pas saya lagi PI di rumah sakit, saya pernah ketemu saksi Yehova kan. Kalau saksi Yehova kan kita juga harus bijak. Kalau kita udah nyinggung Allah Tritunggal, itu cukup sensitif, pasti akan terjadi perdebatan. Makanya pas saya ngobrol ke mereka, saya pakai, ya maksudnya secara nggak nyadar ya, ini karena saya kan baru bahas ini sekarang, saya pakai prinsip ini. Mereka mungkin nggak diterima Tuhan, tapi mereka adalah sama-sama gambar Allah. Ya, saya ngomong ke mereka, kita kan sama-sama gambar Allah. Dari situ udah bisa ngobrol panjang lebar ya, ngobrol panjang lebar. Walaupun saya nggak sempat masuk ke Allah Tritunggal, tapi minimal kita sudah bisa masuk memberikan kesan gitu bahwa gereja kita ya, karena saya kan membawa nama gereja ya waktu penginjilan ke rumah sakit itu adalah Gary itu nggak se-judgmental yang mereka kira, ya minimal poin itu dulu. Walaupun saya belum masuk sampai kepada penjelasan gitu ya, karena memang nggak ada momennya juga gitu ya. Tapi minimal kesan tidak judgmental itu adalah satu hal yang cukup bagus gitu. Siapa tahu melalui kesan tersebut orang tersebut jadi penasaran, ini gereja yang seperti apa sih ya? Search GRII, Gereja Reform Indonesia. Ketemu khotbah Patong yang pas negor saksi Yehova, siapa tahu ya. Langsung dia bertobat gitu kan, tanpa lewat kita misalnya gitu kan. Kan itu satu hal yang penting ya. Satu hal yang penting ini. Ketemu misalnya ya. Kalau saudara baca kan pandemi itu banyak kasus-kasus unik ya. Ada banyak orang yang bertobat karena dengar streaming kan. Nah, tapi kita sebagai ujung tombaknya yang paling pertama ya ini. Khususnya kalau dalam konteks ini kan, yang berbeda ini ada orang Kristen, ya lihatlah mereka sebagai orang yang sudah sama-sama diterima Tuhan. Dan ini sulit ya saudara ya, khususnya yang udah ikut pelayanan dan NRITC, sulit. Makanya kita harus betul-betul melatih terus. Makanya ini ada di dalam bagian aplikasi. Ya, sudah beda apa? Satu lagi. Ini saya mumpung masuk ini. Adiaporon ini makanya kita harus lihat dalam sisi ini ya. Esensial. Udah nggak bisa nulis lagi di sini. Ya. Udahlah pokoknya yang esensial. Ya. Ini yang betul-betul kita harus pikirkan ya. Khususnya dalam pelayanan juga ya. Pengalaman saya ini jadi sedikit curhat. Banyak seringkali kita di dalam pelayanan ini kita ngurusin yang non esensial. Kenapa? Karena kita nggak tahu yang esensinya apa. Makanya kita perlu belajar terus. Ya, belajar terus. Ya contoh misalnya ngurusin Grand Concert Tour gitu misalnya. Aduh saya ini jadi ngomong. Janganlah ya. Yang nggak nyebut latar belakang yang dulu. Misalnya kita mau nyiapin acara gitu. Acara KKR. Tapi yang kita urusin apakah makanan ini kadar garamnya cukup untuk panitia gitu. Kan itu non esensial ya. Nah itu satu hal yang kita perlu perhatikan. Cuman ini prinsip dasarnya aja lah ya. Yang di dalam mengidap ini. Yang paling pertama itu ya kita harus melihat orang tersebut tuh sudah diterima Tuhan gitu ya. Dan bagaimana gitu ya. Bagaimana dasar ya kita melihat orang itu sudah diterima Tuhan itu dibahas oleh Paulus dalam bagian selanjutnya. Di dalam ayat kelima ya kita lihat ya. Ayat 5 dan seterusnya. Yang seorang menganggap hari tertentu lebih penting daripada yang lain. Tetapi yang lain menganggap semua hari sama saja. Hendaklah setiap orang benar-benar yakin dalam hatinya sendiri. Yakin akan apa? Nah nanti ini kan dijelasin di bagian selanjutnya ya. Siapa yang berpegang pada suatu hari yang tertentu, ia melakukannya untuk Tuhan. Siapa yang makan, ia melakukannya Tuhan. Yakin karena dia melakukannya untuk Tuhan. Dan sebab itu dia mengucap syukur kepada Tuhan.
Siapa yang tidak makan, ia melakukannya untuk Tuhan, dan ia juga mengucap syukur kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun di antara kita yang hidup untuk dirinya sendiri, dan tidak ada seorang pun yang mati untuk dirinya sendiri. Yakin karena ini, nah ini yang ayat 8 ini. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Sebab untuk itulah Kristus telah mati dan hidup kembali, supaya ia menjadi Tuhan baik atas orang-orang mati maupun atas orang-orang yang hidup. Nah, inilah kesadaran ya. Karena kita ini sudah milik Tuhan. Yakin bahwa kita ini sudah milik Tuhan, dan kita ini sudah ditebus oleh Tuhan, ya, ditebus. Dan karena itu Tuhan adalah raja kita, raja atas hidup kita. Nah, ini yang menjadi dasar ya, ketika kita bersikap ya, kita menjadi dasar motivasi kita ya, ketika kita memikirkan ya, kalau contohnya di dalam ibadah gitu, ada yang dilarang, nggak dilarang, boleh pakai gitar atau nggak pakai gitar, atau hal-hal lain ya yang di dalam berbagai macam perbedaan, tentu kita nggak akan bisa bahas dengan detail ya. Kita harus cek motivasi kita kalau pembelajaran dari sini. Apakah kita melakukannya itu demi Tuhan atau demi membenarkan diri kita sendiri? Ya, ini yang poin kedua yang bisa kita pelajari. Harus pakai yang warna merah berarti ya. Pertama, kalau kita ketemu orang yang berbeda, harus lihat orang itu adalah orang yang sudah diterima Tuhan. Kedua, kalaupun kita terpaksa harus berdiskusi, berdebat gitu ya, tentang sesuatu yang berbeda, kita harus cek motivasi kita. Apakah motivasi kita itu untuk membenarkan diri kita atau demi Tuhan? Ya. Karena yang sering terjadi kan untuk supaya diri kita benar, ya, nggak mencari kebenaran yang sejati. Itu yang biasanya sering terjadi, dan itu pun yang sayang ya, yang harus kita doakan. Kenapa? Ya, karena ya dilanjutkan di dalam ayat 10. Ini betul-betul singkat ya kita membahasnya. Karena kalau bahas detail itu bisa sampai besok pagi ini, bahas satu-satu ini ya. Kenapa? Karena di dalam ayat 10 dikatakan, namun mengapa engkau menghakimi saudaramu? Atau mengapa engkau menghina saudaramu? Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Allah. Sebab ada tertulis, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan semua orang akan memuliakan Tuhan. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Nah, ini dasar yang ketiga ya. Bagaimana ya pertanggungjawaban kita itu kepada Tuhan. Dan Tuhanlah yang betul-betul bisa menentukan gitu ya, yang betul-betul menjadi hakim yang sejati. Ini yang menjadi dasar ketika kita mengecek motivasi kita juga, karena kita itu harus mempertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Dan ini pun juga yang sering kita kelewat ya. Seringkali kan kita setelah kalau saya tarik ke dalam konteks pelayanan, kita udah ribut satu sama dengan yang lain, kita baru menyesal gitu bahwa apa yang kita lakukan itu ternyata untuk diri kita sendiri, dan kita ini nggak bertanggung jawab gitu. Respon kita ini berarti nggak bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan ingin kita harusnya lakukan ya, apa yang harusnya kita lakukan. Dan apa yang sebetulnya harus kita lakukan itu dijelaskan di dalam ayat selanjutnya ya. Ayat selanjutnya di dalam ayat 13 sampai 18 ini ya. Jadi bagaimana gitu ya. Nah, di dalam ayat sini kita baca ya secara singkat ya. Karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, akan tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Jangan jadi batu sandungan.
Ya, karena ketika kita yang tadi kalau saya udah ngomongin ya, udah motivasinya diri sendiri, secara nggak sadar kita nggak bertanggung jawab di hadapan Tuhan, maka kita menjadi batu sandungan. Kalau saya tarik lagi contoh yang saksi Yehova tadi, kalau saya tidak bijak gitu ya, langsung menghakimi orang saksi Yehova tersebut, kamu langsung masuk neraka ini. Kayaknya nggak gitu juga sih ya, gimana yang lebih ekstrimnya ya. Ya pokoknya kasar banget lah gitu ya. Dia kan akhirnya jadi keras, nggak mau nyari di YouTube GRI, dan akhirnya nggak nemu khotbah yang negor saksi Yehova gitu misalnya ya. Dan akhirnya dia jadi ini ya. Dan ini juga apa ya, sesuatu yang kita perlu berhati-hati ya, berbijak, apalagi kalau konteks saya, salah satu contoh lagi, saya pakai contoh saya sendiri aja ya. Orang tua yang belum percaya. Ya, orang tua yang belum percaya itu sangat susah ya, apalagi kita ini sebagai anak yang udah tahu lebih banyak ya di teologi reform, akan ada tendensi untuk menggurui, ya, ingin ngasih tahu. Dan itu ya paling benar itu ya didoain sih ya. Kalau untuk orang tua itu harus paling banyak didoain, dan kita harus nunjukin bahwa sikap kita ini bukan sikap yang menjadi batu sandungan. Karena seringkali itulah yang terjadi sebagai anak. Ya. Atau nggak kalau saudara punya orang tua yang masih gereja belum di GRI, itu juga konteksnya mirip sih ya. Konteksnya mirip. Kita harus betul-betul jangan jadi batu sandungan. Teologi kita nggak akan mempan gitu ya. Teologi kita nggak akan mempan. Nggak akan mempan ya di dalam konteks ini. Oke, ini saya lanjutkan ya, baca ya dulu ya. Jangan jatuh tersandung. Ayat 14. Aku tahu dan yakin dalam Tuhan Yesus bahwa tidak ada sesuatu yang najis dari dirinya sendiri. Hanya bagi orang yang beranggapan bahwa sesuatu adalah najis, bagi orang itulah sesuatu itu najis. Sebab jika engkau menyakiti hati saudaramu karena sesuatu yang engkau makan, maka engkau tidak hidup lagi menurut tuntutan kasih. Janganlah engkau membinasakan saudaramu karena makananmu, sebab Kristus telah mati untuk dia. Sampai sini dulu ya mungkin. Nah ini yang tadi mungkin saya udah jadi contohkan ya, yang saksi Yehova lagi tadi ya. Ya akhirnya itu jadi ilustrasi yang berkelanjutan. Kalau kita nggak bisa berespon dengan tepat ya, kalau dalam konteks ini membatasi sikap kita di dalam kasih, membatasi diri dalam kasih, maka kita secara nggak langsung membinasakan. Ya kalau di dalam konteks yang ini, kalau dalam konteks yang di dalam jemaat Roma ini, ya ini adalah konteks orang Gentiles, atau kalau saya pakai ilustrasi yang lebih tepat, mungkin lebih baik pakai ilustrasi. Saudara mungkin pernah dengar ya ilustrasi yang dibawakan Pak Tamadi sih, yang nggak tahu ya, pokoknya saudara dengar. Kalau saya sih ingat, pas baca ini langsung ingat. Jadi ketika dia di Depok ya, ini yang di Depok itu kan ada fellowship bersama pemuda orang Papua ya, ada orang Papua yang ikut, orang yang Papua yang kalau nggak salah dari bukan Kristen, akhirnya dia mau Kristen. Kenapa? Karena dia lihat gereja ini gak brutal orang-orangnya seperti gereja yang di Papua. Yang di Papua kan gereja, ya saya nggak bisa generalisir ya. Cuman kalau menurut konteks cerita itu, sama konteks orang itu kan, orangnya mabuk-mabukan, liar gitu hidupnya. Dan waktu mereka lihat ini, waktu orang ini lihat ini gerejanya betul-betul menjalankan hidup yang hidup yang sesuai prinsip firman Tuhan lah, kalau menurut versi dia kan ya. Nah udah gitu pada waktu itu kan ada cerita ketika pas lagi fellowship itu ada wine. Apakah dibuka atau tidak gitu wine tersebut. Kita kan boleh minum. Tapi sempat diingatkan kan kalau nggak salah pertamanya. Ini kalau misalnya jangan lupa loh di pemuda yang datang hari ini ada yang baru percaya. Lebih baik jangan buka. Jangan sampai dia karena dia baru masuk dia lihat ini gereja sama saja gitu ya. Minum-minum juga. Akhirnya dia betul-betul menutup diri. Ya, ini konteks yang ini. Kalau saya kaitkan di dalam konteks Roma tersebut juga ya. Jadi ketika kita menjadi batu sandungan dan akhirnya membuat orang lain itu menjadi menutup diri. Tutup ya. Inilah yang sebetulnya yang betul-betul kita harus pikirkan ya. Ya, khususnya kalau ini kan bicara tentang orang yang sesama orang Kristen ya, menutup diri itu untuk akhirnya dia jadi
nggak mendapatkan kelimpahan firman Tuhan seperti yang kita dapatkan gitu ya. Kalau misalnya dalam konteks orang yang belum percaya itu adalah orang tersebut akhirnya jadi nggak mau percaya lagi gitu. Itu kan yang paling mengerikan gitu. Maka dilanjutkan di sini. Karena itu di dalam ayat 16, jangan biarkan dirimu difitnah tentang apa yang baik padamu, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan, minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita dalam Roh Kudus. Sebab siapa saja yang melayani Kristus dengan cara ini, ia menyenangkan hati Allah dan dihormati oleh manusia. Nah, inilah yang menjadi motivasi dasar ya ketika kita berelasi dengan sesama kita yang berbeda ya. Maka yang paling penting ini poin penting yang pertama ya di antara poin-poin yang banyak itu, maka kita jalankanlah, ekspresikanlah gaya hidup kerajaan Allah. Yang seperti apa yang dijelaskan oleh Paulus di sini? Yang pertama itu yang sadar gitu bahwa kita ini sudah dibenarkan. Kebenaran kan ini. Justification. Ini ya kalau yang tarik di sini ya. Kita ini sudah dibenarkan kan, kita harus tarik dalam konteks kitab Roma ya, yang Roma 4 ini kan. Bahwa kita ini ada semua orang-orang yang sudah dibenarkan, yang semuanya itu sedang berproses. Yang prosesnya itu beda-beda. Maka janganlah hal-hal yang non esensial itu mempengaruhi ini. Gitu. Ini yang Paulus katakan, yang ngomong tidak selamat gitu ya kalau ngomong ekstrimnya di sini gitu ya. Ini yang pertama. Dan ekspresi dari kita sudah dibenarkan itu ya kita lebih baik tularkanlah ya ini. Shalom. Damai sejahtera kan ya. Hidup yang sudah utuh. Bahwa penerimaan kita ini bukan karena kita lebih setia melakukan makan yang benar, atau kita lebih setia karena doa kita ada doa puasa, misalnya contohnya ya, itu kan hal-hal yang sama Alkitab itu kan nggak ditekankan dengan saklek kan ya, tapi karena kita ini sudah diterima oleh Tuhan sendiri, ya penerimaan Tuhan itu adalah dasar dari kita menjalankan kehidupan kerajaan Allah ya. Kita sudah diterima oleh Tuhan, maka ya kita jalankanlah kehidupan penuh sukacita ya. Jadi jangan kita jadi batu sandungan, tetapi ekspresikanlah kehidupan yang mengekspresikan bahwa kita ini sudah diterima oleh Tuhan. Tanpa memperdebatkan hal-hal yang non esensial, ya. Ini yang kelima. Itu, ya. Nah, sudah gitu dilanjutkan ya. Setelah kita sadar ini, jadi bahwa kita ini sudah diterima oleh Tuhan, ini kan seperti ada kiastik ya, diterima Tuhan lagi, dan apapun yang kita lakukan itu harus dengan kesadaran bahwa Kristuslah yang Raja kita, semuanya untuk Kristus, dan kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, ini sebetulnya satu kesatuannya poinnya ya. Jangan menjadi jatuh sandungan, tetapi tunjukkanlah penerimaan karena kita sudah diterima oleh Tuhan. Karena itu maka apa yang kita harus lakukan selanjutnya adalah di dalam ayat 19 sampai 23 ya, 19 sampai 23. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan shalom ya, karena kita udah tahu ada shalom kan ya, mengejar apa yang mendatangkan shalom, keutuhan ya, keutuhan dan yang berguna untuk saling membangun. Ketika kita memperdebatkan ini ya, segala macam yang berbeda di dalam kita bergereja, melayani, dan juga bahkan di dalam kerja, dan juga bahkan di dalam keluarga, di dalam segala relasi tersebut, ketika kita berdebat, ketika kita berbeda dan kita sedang mencoba untuk solve tersebut, apakah solve tersebut itu membangun? Atau kalau dalam bahasa Inggrisnya itu mengedifikasi ya. Semakin membuat kita lebih knowledgeable gitu ya, tapi ini kayaknya lebih bagus ya, yang Indonesia cukup bagus juga sih ini, membangun ya.
Dan bukan untuk membenarkan diri sendiri, gitu ya. Tapi untuk saling membangun, ya. Karena perbedaan pasti akan ada, gitu ya. Tapi apakah di dalam perbedaan itu ketika kita mencoba untuk saling menerima, untuk menjalankan semuanya ini, itu mengarahkan kepada membangun. Khususnya membangun gereja Tuhan, ya. Ketika kita di dalam pelayanan ada prinsip-prinsip yang berbeda gitu. Ketika kita sedang solve gitu ya perbedaan prinsip tersebut, apakah arahnya itu untuk membangun? Ya, arahnya untuk membangun. Ini menarik ya. Jadi ini secara langsung semacam kayak primbon praktis ya. Primbon praktis setelah kita udah belajar teologis ini semua yang praktis-praktisnya ya. Apakah untuk membangun? Dan memang sesuai kan dengan ayat selanjutnya ya, ayat 20. Janganlah engkau merusak pekerjaan Allah karena makanan. Jangan sampai kita yang perbedaan-perbedaan yang ini, yang apalagi yang non esensial itu sampai malah merusak pekerjaan Allah. Karena itu yang sering kali terjadi kan di dalam pelayanan ya. Hal-hal yang remeh itu aduh malah diributin. Sedangkan yang esensial ditutup-tutupin. Ya, ditutup-tutupin. Kebalik gitu ya. Yang harusnya memang diributin, yang esensial malah ditutupin dan akhirnya malah lebih merusak itu. Sama-sama merusak sih yang itu juga ya. Janganlah engkau merusak ayat 20 ya, pekerjaan akan makanan. Segala sesuatu suci tetapi seseorang akan bersalah jika oleh makanannya orang lain tersandung. Ini bicara batu sandungan ya. Baiklah engkau jangan makan daging atau minum anggur yang melakukan sesuatu yang menyebabkan saudaramu tersandung. Berpeganglah pada keyakinan yang kau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah ia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Namun siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum. Karena ia tidak melakukan berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah ini yang bagian selanjutnya yang kita akan bahas ini yang bagian ayat terakhir ini ya. Jadi pertama ini kan harus untuk membangun. Kayaknya salah saya salah nunjuk ya. Ini harus yang ini. Benar ya. Ini yang ada dua bagian. Jadi kita udah bahas yang ini ya. Oke, nah untuk yang membangun. Jadi di sini pertama membangun dan kedua ketika kita membangun kita melakukan semuanya ini kita harus betul-betul yakin gitu bahwa sesuai dengan hati nurani kita ya. Kalau yang penafsiran ini akan ada dua macam penafsiran ya. Namun siapa saja yang bimbang kalau ia makan ia telah dihukum karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah dosa. Nah ini kan adalah ayat yang biasanya kalau saudara mikirin ya, ini adalah ayat yang menjadi perdebatan apa ya sebetulnya yang dimaksud dengan bagian ini ya. Iman yang seperti apa? Apakah iman yang berarti orang yang bukan Kristen sehingga kalau dia bukan Kristen otomatis semua yang dia lakukan adalah dosa, atau ada maksud yang lain ya? Ada maksud yang lain. Nah kalau kita kaitkan dengan bagian yang tersebut, ini iman ini bicara tentang keyakinan di hadapan Tuhan, hati nurani ya. Jadi ketika kita mengalami perbedaan, kalau konteksnya yang di dalam soal ini ya kita hati nurani kita lah yang kalau kita melakukannya jujur gitu ya, kalau pakai bahasa yang lebih sederhana, kita melakukan di dalam kita meresponi perbedaan dan khususnya ketika kita berusaha untuk tidak menjadi batu sandungan. Dan kalaupun kita melakukan hal-hal yang yang non esensial tersebut ini, selama kita melakukannya dengan jujur di hadapan Tuhan ya, dengan hati nurani yang jujur di hadapan Tuhan, maka ya itu oke gitu ya, jujur di hadapan Tuhan dan otomatis sesuai dengan prinsip firman Tuhan gitu ya. Nah ini membangun, sebetulnya ini yang lebih pentingnya ya, yang soal membangunnya dan dilakukan dengan jujur di hadapan Tuhan ya. Karena seringkali hati nurani kita memang harus kita dengar ya. Jadi setelah kalau saya tarikin lagi ke dalam aplikasi, ya setelah kita berbeda, setelah kita ribut, biasanya pasti akan ada yang berbicara ya dalam hati kita. Kayaknya saya salah nih, ya gitu ya. Contoh kalau kita tarik ke dalam aplikasi praktis, karena ini kan juga bicara relasi juga kan. Kayaknya saya salah nih. Nah itu kita harus dengarkan gitu ya. Kalau mau tarik aplikasi tersebut ya,
Jujur di hadapan Tuhan sesuai dengan hati nurani kita. Nah. Oke. Dan kita melakukan semuanya ini, ya. Bagaimana kita menerima orang lain, dan kita merajakan Tuhan di dalam kita motivasi di dalam meresponi perbedaan, karena kita harus mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Jangan sampai jadi batu sandungan, dan motivasinya hanya untuk membangun dengan hati nurani yang jujur di hadapan Tuhan. Dan teladan untuk kita melakukannya semua ini, Paulus menjelaskan sekali lagi, yaitu Yesus. Ya, jadi ada baiknya. Makanya kenapa kalau misalnya di dalam setiap rapat itu, ini saya jadi banyak ilustrasi ya, jadi biar ada sedikit mendarat. Setiap rapat itu ada baiknya diawali dengan renungan, ya, sharing firman atau apa. Karena ya kita perlu dasar firman, ya, perlu merenungkan Tuhan gitu ya di dalam kita berdiskusi, ya, berdiskusi khususnya membicarakan perbedaan yang biasanya pasti akan muncul di dalam rapat kan ya. Itu salah satu hal yang kita perlu pikirkan ya. Nah, ini cuman kalau itu tarik ke contoh langsung ya. Cuman apa yang dimaksud dengan Paulus di dalam pasal 15 ayat 1 sampai 7 ini? Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat, dan jangan kita mencari kesenangan kita sendiri. Setiap orang di antara kita harus mencari kesenangan sama kita demi kebaikannya untuk membangunnya. Sebab Kristus juga tidak mencari kesenangannya sendiri. Tetapi seperti tertulis, kata-kata cecaan mereka yang mencecah engkau telah mengenai aku. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah sumber ketekunan dan penghiburan memberikan kepada kamu hidup yang sehati sepikir sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati, satu suara kamu memuliakan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu sama yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kamu untuk kemuliaan Allah. Nah, di sini Paulus mengingatkan kembali, terimalah satu sama yang lain sama seperti Yesus juga telah menerima kita, penerimaan Tuhan kan ini. Nah, inilah juga salah satu pentingnya kenapa kita perlu terus-menerus mengingatkan diri kita terhadap Injil. Ya, hari ke hari. Walaupun ini kelihatan seperti sesuatu yang klise, sesuatu yang sepertinya ya ini saya udah tahu lah gitu ya. Tapi saya ngerasa sendiri ya, saya sebagai hamba Tuhan, kita kayaknya emang perlu gitu. Tiap hari itu diingatkan terus. Saya adalah orang berdosa yang sudah diterima Tuhan. Saya adalah orang berdosa yang sudah diterima Tuhan. Saya adalah orang berdosa yang sudah diterima Tuhan. Karena kecenderungan kita untuk nggak mau menerima orang lain yang berbeda dengan orang yang berbeda dengan kita itu sangat besar. Ya. Dan salah satu cara untuk supaya kita lebih bisa untuk menerima orang lain itu ya Injil. Ini ya kan, kalau ini kan Injil kan ya, bicara tentang Injil. Makanya ini satu hal yang kalau saya tarik dengan aplikasi praktis lagi, kalau kita lagi pelayanan, usahakanlah semua yang kita rencanakan ini, ada yang berbeda, ada yang non esensial, ada yang ini yang udah saya jelasin ini semua mengarah untuk apa? Supaya setiap penata layan, setiap orang yang melayani itu bisa ibadah dan mendengarkan firman. Karena ini yang seringkali terlewat ya di dalam pelayanan. Kita sibuk sana sini jadi Marta, firman lewat. Ya. Kalau saya tarik lagi ke dalam NRTC yang kemarin, saya sempat nanya ya orang-orang yang jadi panitia, gimana nih khotbah yang, karena kemarin yang pertama powerful ya, kalau buat saya sangat powerful ini khotbah. Karena prinsip saya ini yang saya dapatkan di Bandung ya. Jadi di Bandung ini emang dididiknya ini. Kita udah sibuk warawiri sana sini, tapi ketika ibadah mulai, langsung semua duduk. Relay semua ada di mana-mana. Ya, termasuk orang-orang yang ada di luar itu harus masuk dengar, ikut ibadah. Karena ibadah itu satu kesatuan dengan firman-Nya, bukan hanya dengar khotbahnya, tapi dari awal ibadah sampai akhir itu semua orang yang warawiri itu udah langsung duduk dengar ikut.
Nah, itulah yang menjadi tujuan kita. Ketika kita ribut segala macam bla 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 detail itu, apakah itu untuk kesini selain yang ini ya? Supaya semua orang itu semakin efektif, efisien untuk bisa on time ikut ibadah. Karena ini yang sering kali kelewat kan ya. Saya ngelihat sendiri soalnya. Jadi waktu saya survei-survei, saya nggak dengar. Orangnya lagi keliling-keliling lah. Waktu yang pas khotbah yang pertama tersebut. Lagi ngapain lah. Sayang sekali karena itu powerful banget. Ya, waktu saya dengar ya, kalau saudara yang ikut dengar dari awal sampai akhir, yang pertama, wah ini tinggal calling ini pertama, tinggal calling. Cuman kalau kita skip, ya sudahlah, percuma kita ini ya ngeributin yang ini, dan kita nggak dapat yang esensial. Ya, ini yang paling esensialnya ya, yang dijelasin di dalam ayat 8 sampai 12 ya. Nah ini kan kita baca ya, ini nggak usah dijelasin lah ya. Maksudku demi kebenaran Allah Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada bapak-bapak leluhur dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa memuliakan Allah karena rahmatnya. Seperti tertulis, sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan pujian bagi namamu. Gambaran ibadah ya. Selanjutnya bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi pujilah Tuhan, hai kamu semua bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji dia. Selanjutnya, ayat 12 ya kata saya. Tunas Isai akan muncul dan ia akan bangkit untuk meminta bangsa-bangsa. Dan kepadanya lah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Nah ini adalah gambaran, sebetulnya kalau saya jelasin dalam konteks kitab Roma. Yang bagian ini adalah bicara tentang bahwa di dalam perjanjian lama pun. Karena ini kan dikutip dari Mazmur. Kitab Nabi dan Taurat, Torah ya, yang menggambarkan, yang mewakili keseluruhan perjanjian lama. Ya, ini seperti Paulus itu pengen ngomong, seluruh PL pun juga ngomong kalau orang Gentiles dan Yunani, ya pokoknya yang siapapun latar belakangnya itu akan Tuhan itu Tuhan panggil karena memang Tuhan panggil untuk beribadah kepada Tuhan, ya. Dari latar belakang apapun, dengan perbedaan apapun gitulah ya. Tuhan panggil untuk beribadah kepada Tuhan. Karena inilah yang esensial yang diperlukan oleh manusia ya. Sama ya seperti waktu Tuhan mengeluarkan Israel dari Mesir. Kan Tuhan minta Musa untuk ngomong ke Firaun itu, bebaskanlah bangsaku supaya mereka bisa beribadah. Itulah yang paling esensi ya. Yang paling esensi. Jadi saudara juga ya, kalau misalnya kita di dalam relasi dengan tetangga kita, ketika kita ada perbedaan teologis, ada perbedaan apapun lah itu. Yang pertama ya, ketika kita menyikapi perbedaan tersebut, apakah itu membangun? Ya. Dan yang kedua, apakah itu membuat kita itu semakin menikmati ibadah? Ya, kalau misalnya udah nyampe ditutup sini pun kita menjadi batu sandungan, otomatis kan nggak membangun dan orang itu nggak akan datang ibadah kan ya. Ya, itu. Kalau ini saya cukup agak loncat ya, tarik ke dalam aplikasi praktis kita. Nah ini ya, khususnya di dalam kitab pelayanan ya. Di dalam kitab pelayanan ini yang satu hal yang perlu jadi warning. Ketika kita melayani, kita sibuk sana sini dan kita lupa ya. Kita lupa ibadah yang harusnya menjadi menu utama yang kita dapatkan dari segala kesibukan yang kita lakukan ketika kita melayani tersebut. Gitu ya. Kita sibuk gitu, setting sampai tengah malam gitu misalnya, pas ibadahnya ngantuk gitu. Nah, itu berarti ada something wrong. Ya, itu emang harus diberesin. Gimana caranya supaya kita nyetingnya itu nggak sampai tengah malam. Itu harus dipikirkan. Nah, itu hal yang baik kan? Hal yang baik kan, gimana caranya? Kecuali udah memang mepet ya. Mau nggak mau kita minum kerating deng kok. Biar pas ibadahnya mata yang melotot terus. Itu hal yang adiaporon kalau itu ya. Nah itu ya. Dan di dalam melakukan semua ini ya. Di dalam melakukan semuanya ini ya kita bersyukur. Oh ini lupa ya. Injil 7 dan ini 8. Kita bersyukur karena di dalam ayat 13 ya. Trak yang menutup. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kuasa Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ya, di dalam semua ini
akhirnya Tuhan sendiri ya melalui Roh Kudus yang akan menolong kita. Dan ini satu hal yang perlu kita ingat ya. Kenapa? Karena seringkali setelah kita tanda kutip berpengalaman di dalam semua ini, kita jatuh ke sisi yang lain, lupa Tuhan. Ya. Harus selalu ingat bahwa ya kita bisa menerima orang satu dengan yang lain, kita bisa merajakan Tuhan, mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita, bersikap dengan tepat, menyikapi perbedaan dengan orang lain, dengan bertanggung jawab kepada Tuhan, tidak menjadi batu sandungan, bisa membangun orang, bisa jujur di hadapan Tuhan, sadar bahwa Tuhan Yesus menerima kita, kita bisa menikmati ibadah, itu semua adalah pekerjaan Tuhan. Yang akan membuat kita lebih sehat lagi, ya. Karena kita betul-betul ya makhluk yang harus bersandar kepada Tuhan, ya. Oke, kayaknya ini bahan yang kita bisa bahas ya dalam kita menyikapi orang-orang yang berbeda, agak berpotongan ke sana sini. Cuman harap ini yang poin-poin teologis ini yang kita bisa dapatkan di dalam kita menyikapi ya perbedaan di dalam pelayanan, perbedaan di dalam orang-orang lain ya, khususnya orang yang belum percaya, udah gitu. Dan apa yang harusnya menjadi fokus kita ya, ibadah dan juga tidak menjadi sandungan dan juga membangun ya di dalam kita menyikapi perbedaan tersebut khususnya ibadah sehingga betul-betul ya kita semakin limpah ya menikmati Tuhan di dalam kita. Oke, ada yang mau didiskusikan? Kurang jelas? Saya takutnya ya itu sih karena mengejar waktu. Oke ya, kalau emang sudah cukup jelas, sampai di sini berarti. Oh, mau nanya Ryan? Kita fokus pada hal yang maksudnya lebih ke esensial daripada yang diaforan tadi ya. Karena maksudnya yang perlu, maksudnya meskipun kita berdebat pun, ya seharusnya kita melihat pada esensial gitu ya. Daripada kita berdebat kepada hal yang tidak esensial dan akhirnya menimbulkan kita nggak bisa bersatu sebagai satu tubuh dan kita nggak bisa beribadah mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Nah pertanyaannya kalau misalnya yang esensial itu pada suatu saat misalnya perlu diperdebatkan dan akhirnya maksudnya karena beberapa hal akhirnya memang kurang bijak gitu ya dalam mengutarakan pendapat dan argumen yang esensial bagi kedua pihak misalnya, akhirnya menyebabkan salah satu pihak pahit gitu dan akhirnya nggak bisa beribadah atau pecah tanda kutip gitu. Kalau sudah begitu gimana Go? Nah itu masuk kalau kita tarik ke bahan ini jawabannya gitu ya, kita mau lihat yang sisi ini ya berarti. Bagaimana kita walaupun kita harus meresponi yang esensial tersebut, kita jangan sampai kayak gini. Tapi kalau misalnya kita sudah berusaha nggak jadi ini, akhirnya tetap ya terjadi seperti itu, ya itu emang sesuatu, kadang ada sesuatu yang memang kita udah nggak bisa elakkan kan. Karena kita emang berbicara dengan yang esensial, kita sampaikannya dengan, ya ini saya nggak bisa jadi contoh ya. Ada banyak orang yang bisa lebih jadi contoh, menyampaikan dengan kata-kata yang lebih halus gitu, lebih lebih menyentuh gitu ya. Dan orang tersebut tetap akhirnya jadi pahit gitu, ya kita nggak bisa apa-apa sih. Karena kita sudah, intinya gini ya, kita sudah mencoba semua ini ya, dan orang tersebut tetap masih pahit gitu. Nah itu sudah di luar di luar apa yang kita bisa lakukan tepatnya gitu. Karena respon orang kan ya nggak bisa, bukan ini ya, bukan di dalam kontrol kita gitu. Yang kita bisa itu mengontrol respon kita kan. Respon kita harus kayak gimana kita usahakan supaya betul-betul tepat gitu menyampaikannya dengan bijak gitu. Tapi ternyata orang tersebut ketusuk gitu ya betul-betul, dan akhirnya ya sudah gitu. Ya udah mau nggak mau yang bisa kita lakukan itu ya hanya mendoakan orang tersebut sudah. Doakan gitu. Kan itu memang banyak yang terjadi kan, realita di dalam gereja. Ya, banyak orang yang akhirnya karena pahit, padahal kita sudah mencoba untuk mengedifikasi gitu dengan cara yang sangat baik juga, tapi ya akhirnya jadi ini, ya itulah realita gitu. Gitu sih ya.
Oke, Ada pertanyaan lanjutan? Boleh. Boleh ya, pertanyaan yang lebih praktis-praktis juga boleh, karena ini kan teologisnya banget gitu. Kan ini ada pertanyaan-pertanyaan yang esensial kan ya, ada juga beberapa pertanyaan lagi, macam pernyataan-pernyataan yang memang esensial kan dalam Alkitab gitu kan. Terus di era sosial media ini kan banyak tuh kan ya yang contoh kayak bilang Tuhan 3 jalan menuju surga lah gitu-gitu kan, 3 jalan menuju surga, terus banyak banget kan yang aneh-aneh kan. Apakah sewaktu ada kayak gitu harusnya kita ikut berkomen atau kita harusnya diam saja untuk apakah kita takutnya jadi salah ngomong menyakitkan hati atau gimana sebenarnya, harusnya kita ikut komen apa enggak gitu? Kan banyak tuh kan sosial media apalagi yang progresif, yang gitu-gitulah, yang unik-unik gitu kan. Itu haruskah kita meluruskan sebagai orang reform atau harusnya kita diem aja gitu? Buka akun sosial medianya, delete account. Nah, udah gitu. Kita nggak ada urusan lagi. Nggak, itu bercanda ya. Jadi ini sesuatu yang harus digumulkan. Karena kan tiap orang ada panggilannya masing-masing. Apakah kita dipanggil untuk berurusan dengan orang-orang di sosial media? Itu yang nomor 1. Itu harus digumulkan di hadapan Tuhan, dapat konfirmasi dari gereja, dari komunitas, diskusikan dengan hamba Tuhan juga. Kan ada step-stepnya ya, kalau kita menggumulkan itu kan, kalau saya ngomong orang-orang yang ada panggilan hamba Tuhan, itu nomor 1 itu konfirmasi dari gereja, penting. Kalau gereja udah banyak yang melihat dengan dewasa ya, tepatnya bukan bercanda-bercanda kayak saya. Ini saya hanya ngomporin aja. Jadi dengan dewasa bahwa orang tersebut itu kayaknya kamu harus memikirkan masuk STT deh gitu misalnya. Itu kan sudah konfirmasi gereja. Dan itu konfirmasi yang sangat powerful ya. Saudara nggak boleh, ya kalau ada yang ketawa-ketawa, saudara nggak boleh mengabaikan itu ya. Jadi kalau ada gereja sampai dengan dewasa gitu, udah banyak misalnya para pengurus, para orang-orang yang sudah dewasa di dalam gereja, sudah sampai ngomong ke kita gitu, sepertinya ya saudara perlu memikirkan untuk masuk teologi gitu misalnya ya dari ini. Nah itu salah satu konfirmasi, salah satu contoh. Selain dari firman Tuhan gitu, yang kedua udah gitu dari doa kita, relasi perjumpaan dengan Tuhan, kalau yang kata Pak Tama di PD tadi pagi kan, dan hal-hal lain. Cuman yang salah satu yang penting kalau menurut saya itu gereja. Karena saya lihat di dalam STT, di dalam observasi saya, dalam saya studi itu ada banyak yang nggak dapat dari gereja dan itu bergumul waktu studinya. Karena dia jadi merasa ini saya benar nggak dipanggil, itu. Jadi kalau nggak ini saya jadi ngomong ke situ ya. Balik lagi tadi yang sosial media tersebut ya. Jadi pertama itu harus jelas dulu panggilannya ya. Apakah dia emang jelas harus berurusan dengan membereskan masalah di sosial media. Kalau enggak ya mungkin nggak harus ya. Mungkin bukan bagian kita gitu. Itu yang kedua, mungkin bukan bagian kita. Nah, kecuali kalau postingannya itu ada di akun kita sendiri. Jadi ada kita posting apa gitu, udah gitu orang itu komentar gitu misalnya. Nah itu harus digumulkan dengan bijak gitu. Jadi kalau orang itu ngeposting, ya udah kita diem aja gitu. Itu belum tentu harus kita diem juga, harus digumulkan gitu ya, digumulkan. Cuman yang cukup jelas itu kan apakah kita ini emang orang-orang yang Tuhan panggil untuk deal dengan ketidakberesan di sosial media. Itu yang nomor 1, yang paling clearnya kan. Cuman yang ketika kita lihat selewat tersebut gitu, nah itu ya kita gumulkan dulu aja gitu, doakan gitu mungkin. Karena seringkali kan kita suka latah kan. Pas lihat panas, respon gitu. Lihat panas, respon gitu. Lihat panas, respon. Dan akhirnya jadinya bisa masak Indomie karena udah saking panasnya. Nah itu tergantung, makanya karena itu kan sesuatu yang banyak faktor. Bisa saja itu diskusinya itu diskusi yang penting, yang membuat misalnya ada orang yang ini, makanya harus lihat konteks kan, banyak faktor. Misalnya ada akun orang yang belum percaya, dia lagi ngomongin kayaknya saya udah mau berpikir untuk mau percaya Tuhan deh gitu. Dan itu ada yang komentar yang istilahnya yang menghancurkan. Mungkin pas kita lihat itu waktu kita untuk membawa orang itu supaya itu. Mungkin kan kita nggak tahu, makanya ini nggak bisa dengan clear. Tapi kalau yang clear itu kalau emang kita betul-betul dipanggil beresin sosial media. Nah ya udah itu udah jelas gitu. Setiap ada itu kita emang udah Tuhan kasih kapasitas juga kan. Nah itu juga kalau kita udah dapat kapasitas untuk deal di situ, jalankan gitu.
Masih ada yang mau ditanyakan maksudnya? Pertanyaan lanjutan? Jadi kalau nggak ada panggilan, ya digumulkan juga gitu ya? Tetap karena itu kan sesuatu yang nggak beres kan? Nah, apakah kita harus berespon saat itu juga atau memang kita harus lewatin, itu banyak faktor gitu. Kalau saya sendiri sih saya nggak begitu tertarik. Ya kalau saya sih nggak tertarik karena emang saya ngerasa kayaknya buka sosmed pun juga jarang gitu saya gitu. Jadi ya udahlah. Makanya waktu itu ngomongin apa itu tadi yang 3 ini kayak saya nggak pernah dengar gitu. Jarang buka soalnya. Gitu. Ada lagi? Boleh. Mungkin yang lain udah tahu jawabannya tapi mungkin saya belum tahu ya. Oh, yang jawab yang lain berarti. Iya. Jadi menyangkut hal-hal berkaitan dengan antinomian dan legalisme tadi. Kan sekarang misalnya saya kasih contoh aja ya. Saya mengalami ini juga sebelumnya waktu kuliah. Si A itu masuk di dalam sebuah komunitas kepanitiaan di mana mereka itu saat ingin melakukan event, mereka satu nggak boleh ke bioskop, terus harus puasa dari Senin sampai Kamis, dan ada aturan-aturan yang lain yang memang dikasih gitu, yang memang sebetulnya nggak dicantumkan dalam Alkitab kan, kalau event harus puasa Senin sampai Kamis gitu. Nah itu dibuat oleh kepanitiaan begitu. Di lain sisi, ya si A ini sebetulnya sah-sah aja gitu, maksudnya dia bisa menerima semuanya, dia bekerja dengan benar, dia mengikuti setiap peraturan secara ya sistemik gitu ya. Tapi di sisi lain ada teman yang bilang ke dia, ya udahlah selama lu kerja yang benar, lu nggak melakukan kesalahan apa-apa, itu nggak meter kok, maksudnya puasa Senin sampai Kamis dan lu nggak harus ke bioskop. Karena dianggap duniawi gitu, jadi nggak bisa ke bioskop, jadi harus meredam diri benar-benar berpuasa gitu. Jadi akhirnya si A ini masuk ke yang pertama tadi, yang benar-benar puasa sama berpuasa gitu, Senin sampai Kamis, padahal dia sebetulnya tersiksa gitu. Biar dia merasa kayak aku nggak dikesampingkan oleh orang ini gitu. Jadi yang mau saya tanya itu adalah gimana sebetulnya dia bisa memeriksa hatinya itu, apakah sedang memang mencari pembenaran diri biar dia bisa diterima kaum yang pertama tadi, atau sebetulnya dia ya ada di jalan yang benar sebetulnya, tapi karena dia ingin membuat orang yang memberikan peraturan tadi senang. Ya gimana dia harus memeriksa hatinya sebetulnya biar dia tahu di posisi mana sih dia seharusnya gitu kok. Iya, itu contoh yang real ya. Karena ada banyak juga yang maksudnya kita hadapi, ini saya sedikit menyimpang juga untuk masuk konteks kita. Di dalam gerakan kita sendiri pun juga ada banyak hal yang non esensial itu dijadikan esensial. Akhirnya jadi pusing sendiri lah ya. Nah itu makanya ini topik yang menarik sih sebetulnya yang hari ini ya. Nah balik lagi ya, jadi pertama itu dari cerita, kalau dari diagnosis cerita tersebut, dia sendiri hati nurani kan sudah mulai nggak tenang kan. Jadi di sini ada ngomong ini kan, hati nurani nih. Ini sudah satu faktor yang perlu digumulkan, hati nuraninya itu udah nggak tenang. Makanya kalau berdasarkan yang dia konsep teologis yang dia sudah miliki, harusnya dia sudah sadar bahwa ya kita kan sudah dibebaskan, nggak harus melakukan hal-hal yang memang nggak esensial banget gitu ya di Alkitab. Nah sisi lain dia harus mempertimbangkan gitu pelayanan yang dia lakukan di dalam konteks pelayanan tersebut itu seperti apa sih maksudnya. Nah itu tingkat esensial dari pelayanan tersebut apa. Misalnya kalau misalnya puasa 1 minggu udah gitu nggak ke bioskop, tapi pelayanannya apa ya, yang saya jadi semacam mengkastakan pelayanan, kurang bagus juga sih ya. Lebih ke pelayanan kayak penyambutan mahasiswa. Oh, iya. Jadi, Contohnya itu. ya misalnya contohnya kayak gitu kan. Apakah perlu gitu sampai se-ekstrim itu? Itu sih yang satu sisi juga kan, yang dipertimbangkan kan. Nah, makanya ini satu hal yang satu hal yang kompleks. Makanya ini agak ada cukup banyak poin juga kan. Kalau memang melalui dia melayani tersebut akhirnya dia bisa membawa orang beribadah gitu kan misalnya, ya ada baiknya juga kita seperti yang digambarkan di sini kan, yang tulisan di sini, baiklah kita jangan makan daging atau minum anggur yang menyebabkan saudaramu tersandung gitu. Akhirnya jadi ibadah tersebut
memuliakan Tuhan dan membuat orang, siapa tahu ada orang yang belum Kristen akhirnya jadi bisa ikut ibadah gitu ya melalui itu dan jadi terima Tuhan, ya sudahlah, dia menyangkal diri gitu untuk melakukan hal yang non esensial tersebut gitu. Tapi kalau non esensial tersebut ternyata nggak membangun gitu, ya seperti banyak yang terjadi kan, banyak hal yang nggak perlu kita ngomong, yang mungkin nggak perlu dilakukan gitu. Nah makanya itu jawabannya kurang bisa saklek hitam putih juga sih, kurang bisa saklek hitam putih. Jadi harus menggumulkan prinsip-prinsip ini. Dan akhirnya setelah dia menggumulkan, maka ya jujurlah di hadapan Tuhan, saya akan menjalankan ini sesuai apa yang sudah saya gumulkan di hadapan Tuhan. Gitu. Dan tetap ya Tuhan terima gitu. Karena yang jadi masalah di dalam Roma ini kan sudah cukup menyentuh orang yang selamat nggak selamat kayaknya gitu. Kalau nggak makan kalau makan babi masuk neraka gitu misalnya gitu, contoh ekstrimnya gitu. Itu. Contoh ekstrimnya gitu. Oke, ada lagi? Biasanya ada pertanyaan susulan, tapi oke lah ya. Jadi saya jadi ngikutin Pak Peter, oke lah ya. Oke lah ya. Lama-lama ketularan di sini. Oke lah ya, kalau gitu ya udah kita tutup dalam doa ya. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bahwa di tengah perbedaan yang kami miliki, kami bisa bersatu, disatukan di dalam Kristus, dan kami bisa menikmati ibadah di hadapan Tuhan. Kiranya Engkau yang memimpin firman Tuhan yang dibagikan pada sore hari ini, supaya kami semakin membangun satu dengan yang lain, semakin menikmati ibadah satu dengan yang lain, dan khususnya kami bisa menjadi berkat dengan perbedaan yang ada di antara satu dengan yang lain di dalam kami. Perbedaan tersebut saling melengkapi dan akhirnya semakin memuliakan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.